أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita akan membahas sedikit perkara yang sangat penting, yaitu tentang jalan yang selamat menuju jannah. Yang tentunya kehidupan kita di dunia ini sementara, maka cita-cita seorang muslim mukmin adalah kalau dia bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala keridhaannya dan jannahnya. Kita tidak hidup di dunia untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia sementara. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan tentang dunia itu kadang-kadang dengan sebutan fata morgana, kadang-kadang disebutkan dengan mata'un qalil, kenikmatan yang sesaat. Kadang-kadang pula dijuluki dengan sekian macam julukan yang menunjukkan kalau itu sementara, seperti tumbuh-tumbuhan yang semakin besar kemudian menguning kemudian hancur. Itu dunia. Maka gambaran-gambaran tersebut menunjukkan agar kita paham tujuan kita yang paling tinggi, harapan kita yang paling tinggi adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat, kebahagiaan yang kekal di dalam jannah, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah saya ingin mengulas sedikit tentang jalan selamat menuju jannah. Karena yang namanya dunia adalah darul ibtila, tempat yang merupakan tempat ujian. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia dan jin untuk diperintah dan dilarang. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sia-sia yakni tidak diperintah, tidak dilarang. Ini maknanya apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan, tanpa ada hukum, tanpa ada syariat yang harus dijalani? Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini sia-sia. Allah katakan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia memiliki satu perintah atau memiliki satu tujuan dan hikmah, yaitu diperintah oleh Allah dan dilarang. Maka siapa yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala taufik bisa menjalani jalannya dengan baik, dan siapa yang tidak mendapatkan taufik dari Allah maka celaka dia. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa ketika kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, maka tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian di dunia ini yang berat, semakin berat, semakin berat, sesuai dengan kadar keimanannya. Inna 'idhamal bala bi'idhamil jaza, sebagian dimuratkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya beban ujian. Semakin berat bebannya, semakin tinggi pahalanya. Idhamul jaza, sebesar-besar pahala, bi'idhamil bala, dengan besarnya beban dan bencana atau beban yang berat. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita berjalan di dunia ini dalam keadaan menghadapi berbagai macam gangguan dan rintangan.
yaitu gangguan-gangguan dari makhluk yang sengaja Allah ciptakan dengan hikmahnya, dengan takdirnya kalau Allah menghendaki sesuatu, yaitu iblis, syaitan. Allah ciptakan karena Allah memiliki hikmah. Allah ingin untuk menguji manusia ini bagaimana keadaan mereka, sehingga yang namanya hidup di dunia menjalani jalan surga, jalan jannah, tentunya akan menghadapi yang namanya syaitan dan anak buahnya. Allah katakan dalam salah satu ayat dalam surat Al-Ankabut di awal surat, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Maknanya siapa yang menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka dia pasti diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji, kata Allah, orang-orang terdahulu, dan kami pasti tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang jujur mengatakan aku beriman, dan siapa yang dusta mengatakan aku beriman. Ikhwan fillah, azakumullah, kalau Allah Maha tahu, tetapi Allah akan membuktikan di hadapan kalian semuanya siapa yang mukmin hakikatul iman dan siapa yang mukmin yang ternyata dusta. Allah akan buktikan. Maka kita akan lihat di awal pertama dakwah, sekian banyak orang menyatakan amanna, amanna, kami beriman, kami beriman. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan dia menjalani syariat Allah, dapat ujian yang berat, agak berat, lebih berat, dan seterusnya. Maka berguguranlah mereka yang ternyata kalimat amanna yang terucap dari mulutnya adalah dusta, yang ternyata hanya di mulutnya tanpa diyakini di hatinya. Berguguran. Ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, mulai ada yang ragu. Kemudian mereka dalam keadaan tidak ikut hijrah. Fima kuntum, ketika terjadi peperangan, mereka di pihak musyrikin. Fima kuntum, kenapa kalian ada di sana? Dikatakan kami orang-orang lemah. Maka dijawab, ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa tidak hijrah? Setelah hijrah masih ada ujian yang berikutnya, yaitu jihad fi sabilillah. Dan ujian-ujian, berbagai macam ujian, bahkan termasuk ujian adalah berita-berita dalam Quran dan Sunnah yang kadang akal kita belum bisa mencapainya. Itu juga ujian. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, berarti tidak gampang jalan menuju jannah. Huffatil jannatu bil makarih, diliputi surga itu dengan berbagai macam yang tidak disukai hawa nafsu. Surga itu dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tetapi neraka huffat bisyahawat, dilingkupi dengan syahwat-syahwat yang disukai oleh hawa nafsu manusia, yang kelihatan enak, nikmat, hura-hura, happy, dan seterusnya. Ternyata itu jalan menuju nar. Adapun jalan menuju jannah berat, sulit, berat, atau dikatakan mendaki. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah, yakni sulit seperti orang yang mendaki. Jalan menuju jannah bukan bukit yang berbunga. Jalan menuju jannah bukan jalan tol yang mulus, tetapi kita akan menghadapi makhluk yang bernama iblis dan anak buahnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan bisikan-bisikan yang merupakan atau yang berupa
ucapan yang indah tapi menipu, ucapan yang indah tapi menyesatkan. Zukhrufal qawli ghurura. Kalimat Allah bahwa kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, artinya para pengikut nabi pun akan mendapatkan musuh-musuhnya, yaitu syaitan dan anak buahnya dari jin dan manusia. Iblis bersumpah, la aqudanna siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduk di jalan engkau yang lurus ya Allah. Untuk apa? Kalau bukan untuk menghalangi. La aqudanna, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Maka siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus menuju surga, pasti akan menghadapi yang namanya iblis. Siap-siap. Jangan anggap enteng masalah ini. Kita harus tawakal ala Allah, berdoa pada Allah dan berupaya untuk tegar istiqamah. Dengan berbagai macam godaan-godaan atau berbagai macam rintangan-rintangan atau penipuan-penipuan, harus jeli. Ini tipuan iblis atau ini adalah ilmu? Apakah ini syubhat atau ini adalah ilmu dalil? Tentunya secara sederhana bisa dibedakan antara keduanya dengan gamblang. Tetapi pada prakteknya harus kita meminta bimbingan orang-orang yang berilmu, para ulama. Secara sederhana, kalau terbukti dalam Quran dan Sunnah maka itu hujjah. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, maka hati-hati. Jangan-jangan itu adalah bisikan syaitan. Kadang-kadang terbetik di benak kita satu pikiran. Kalau kita ditentang oleh syaitan dengan secara langsung, jangan salat, jangan puasa, mungkin kita akan berkata, tidak, saya akan salat, saya tetap akan puasa. Bisa tegar, karena kita tahu ini bertentangan sekali dengan perintah Allah. Tetapi kadang-kadang iblis membisikkan syubhat. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai tapi menipu. Kalau begini dan begini, niscaya akan bagus. Kalau kamu ibadahnya dirubah dikit, ditambahi ini, tambahi itu, tambah ini, niscaya akan bagus. Mulai dia berpikir, iya kayaknya bagus juga ini. Tertipu. Ini yang banyak menjerumuskan orang-orang yang mengaku muslimin, yaitu bisikan-bisikan syubhat dalam bentuk perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi di atas namakan agama. Ini yang namanya syubhat. Sehingga beberapa ulama menyatakan kalau terbetik di benakmu, kalau terbesit di pikiranmu ada sesuatu yang baik, ini kayaknya bagus, maka jangan diterima. Kata para ulama, jangan diterima, la taqbal hatta syahida alaihi syahidan. Jangan diterima sampai dipersaksikan oleh dua saksi. Jangan diterima kecuali dipersaksikan dengan dua saksi, Al-Quran was Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah menyatakan iya, itu benar baik, maka baik. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu adalah bukan kebaikan, walaupun perasaanmu menyatakan itu baik. Walaupun hati kita atau pikiran kita kayaknya ini baik, tetapi kalau kenyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu bukan kebaikan. Berarti kita menuju jannah atau berjalan menuju jannah akan melewati arakil, akan melewati berbagai macam gangguan-gangguan yang seperti itu, yang sejenis itu. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya memilah dan memilih apakah dipersaksikan oleh Quran dan Sunnah atau tidak, tentunya butuh ilmu. Berarti perjalanan menuju surga harus terbimbing dengan ilmu. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sekarang kita tahu apa kaitannya. Kenapa jalan mencari ilmu kok kaitannya dengan jalan menuju surga? Karena sudah kita katakan tadi,
Ada berbagai macam halangan, rintangan, dan tipuan-tipuan, syubhat-syubhat, kalimat-kalimat yang dirangkai indah yang ternyata menipu dan menyesatkan. Syaitan bahkan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dalam kalimat lainnya syaitan, iblis menyatakan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan datangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syama'ilihim, akan aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan dari kanan mereka. Berarti semua upaya dilakukan oleh iblis dan anak buahnya untuk menghalangi manusia dari jalan surga, dari jalan jannah, dari jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari depan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, diragukan tentang akhirat. Mau kemana kamu? Oh, kami akan menuju surga, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu yakin ada surga? Mulai iblis mulai menipu dari depan, membikin ragu tentang akhirat. Iya, kalau ada surga, kalau ternyata nggak ada. Apa kamu yakin tentang akhirat? Dan terusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau berhasil, maka orang itu akan lemah semangat menjalani jalan surga, dan kemudian mereka berpaling. Tapi dari belakang diindahkan dunia. Mau kemana engkau? Aku mau berjalan di jalan yang lurus ini menuju jannah. Lihat di belakang, lihat betapa indahnya dunia. Akan kamu tinggalkan? Akan kamu sedekahkan? Akan kamu pakai untuk urusan-urusan yang seperti itu? Sayang. Lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat mereka juga butuh. Kamu punya waktu itu penting. Lihat untuk duniamu. Digambarkan bahwa dunia itu hulwatun hadirah, dunia itu hijau dan indah. Maka kalau tergiur dengan gambaran-gambaran indah dari dunia ini, maka mulai orang tadi terseret sampai berubah pikirannya, berubah hatinya, dan tujuannya hanya dunia, dunia, dan dunia. Tidak memikirkan tentang akhirat sama sekali, tidak mempelajari ilmu agama, tidak mempelajari qala Allah wa qala Rasul, tidak membaca Qur'annya, tidak membaca tafsirnya, tidak membaca hadis, karena yang dipikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, maka yang dikatakan oleh iblis ketika itu adalah gambaran-gambaran dunia agar mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Padahal dunia, kalau di mata ilmu agama, deni, dunia yusamma dunia li'annahu deni, dunia itu dinamakan dunia karena dia rendah. Id antum bil udwati dunya, dalam Al-Quran, ketika engkau di tempat dunia, sedangkan mereka di tempat yang quswa. Apa itu? Dunia itu rendah, quswa itu tinggi. Berarti dunia artinya rendah. Naam. Kenapa demikian? Karena memang dia sesuatu yang fata morgana, yang kita rasakan sepertinya indah, sepertinya nikmat, sepertinya begini dan begitu, ternyata sebentar kemudian sirna, lenyap. Bahkan kalau Allah cabut satu kenikmatan saja, air, maka buat apa semua harta itu tadi? Buat apa emas dan perak yang kita punyai? Mau kita beli kemana? Kalau Allah sudah cabut dan menjadikan kering air seluruhnya. Maka syaitan ketika tidak berhasil menggoda dari belakang, dia akan datang dari kiri dan dari kanan, yaitu mengajak kepada jalan lain agar menyimpang dari jalan yang lurus. Baik, ternyata kamu memang betul-betul ingin menjalani jalan yang lurus, jalan surga. Saya tahu jalannya yang lebih singkat, yang lebih tepat. Ke sini. Kamu jalan ke arah sini, lebih bagus, lebih cepat. Atau
Kamu tidak bisa menjalani jalan tersebut kalau kamu lambat begitu. Harus cepat dan segera dan sebanyak-banyaknya. Padahal agama bukan lebih banyak lebih baik. Agama itu lebih tepat, lebih cocok dengan sunnah Nabi, itu lebih benar. Itu lebih baik. Tetapi digambarkan oleh iblis tadi, yang banyak, kok cuma segitu. Diajak supaya beramal melampaui batas dan berlebih-lebihan. Disampaikan kepadanya bahwasanya kalau cuma segitu, cuma sesuai dengan sunnah, kurang. Atau sebaliknya, yang namanya kebenaran bukan itu, tapi ini diarahkan ke kanan atau ke kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.